Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tercinta, yaitu channel HM Alinaro, yang akan selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Dan kali ini kita ada satu konten yang baru, yaitu kisah. Kisah adalah satu konten yang berisikan tentang beberapa kisah tentang ulama-ulama pada zaman dahulu dan juga beberapa kisah yang bisa diambil manfaatnya. Kali ini kita akan bercerita tentang apa yang ada dalam kitab Nashaihul Ibad, yaitu kitab yang dikaryakan atau yang ditulis oleh seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Jawa, tepatnya lagi dari Banten, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam satu kitab, dalam satu riwayat diterangkan bahwa seringkali kita menganggap sebuah mimpi hanyalah sebatas bunga tidur. Padahal dalam kitab tersebut banyak sekali cerita-cerita yang didapatkan melalui mimpi oleh para ulama. Kali ini ada 3 kisah yang akan kami ceritakan. Yang pertama adalah cerita dari Imam Abu Bakar Asyibli. Imam Abu Bakar Asyibli merupakan salah satu tokoh sufi besar yang hidup di akhir abad ke-3 Hijriah, tepatnya di Baghdad. Dalam kitab Nashaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani diceritakan suatu hari ketika dalam mimpinya Asyibli ditanya tentang keadaannya setelah meninggal. Maka Asyibli menjawab, Allah bertanya padaku, wahai Abu Bakar Asyibli, apakah engkau mengetahui dengan apa aku telah mengampunimu? Imam Asyibli menjawab, tentu dengan bagusnya amalku ya Allah. Lalu Allah membalas, tidak. Kemudian Asyibli menjawab lagi, apakah dengan keikhlasan ibadahku? Kembali Allah menjawab, tidak. Asyibli kembali menjawabnya, apakah dengan haji, puasa dan sholatku ya Allah? Kembali Allah menegaskan, tidak. Asyibli lalu menjawab, apakah dengan hijrahku kepada orang-orang yang soleh dan menuntut ilmu? Allah kembali tegaskan bahwa itu bukan. Lalu Asyibli lalu berkata, duhai Tuhanku, lalu dengan apa engkau bisa merahmatiku? Allah menjelaskan, apakah kamu ingat ketika engkau sedang berjalan di jalanan Baghdad, lalu engkau menemukan seekor anak kucing yang menggigil dan berjalan sempoyongan. Kemudian engkau ambil kucing tersebut karena kasihan, dan engkau lindungi kucing tersebut dengan engkau masukkan ke dalam pakaianmu. Asyibli lalu menjawab, ya aku ingat itu. Dengan tegas Allah berkata, dengan kasih sayangmu terhadap kucing itu, maka aku mengasihimu. Cerita kedua berasal dari Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali merupakan ulama besar dalam sejarah umat muslim. Ulama yang meninggal pada tahun 1111 Masehi ini telah menulis banyak karya dalam keislaman. Mulai daripada ilmu kalam, filsafat, usul fiqih, dan lain sebagainya. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Mustasfa, dan juga lain-lain. Selain cerita mimpi Asyibli, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashaihul Ibad juga mengutip cerita mimpi dari Imam Al-Ghazali. Pada satu hari dalam mimpinya, Imam Ghazali ditanya, bagaimana perlakuan Allah terhadapmu? Beliau menjawab, Allah membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sini? Lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan, semua amalku. Lalu Allah berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu waktu ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya. Padahal saat itu dirimu sedang dalam keadaan menulis. Lalu kamu menghentikan aktivitas menulismu hingga lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan itu karena kamu kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Cerita ketiga dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar mengutip satu cerita tentang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Suatu hari ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an sedang berjalan di jalan desa, ia melihat seorang anak kecil yang sedang memainkan burung di tangannya. Melihat hal tersebut,
Sayyidina Umar radhiyallahu an merasa kasihan pada burung tersebut. Lalu ia membelinya dari tangan anak kecil tersebut untuk dilepaskan. Singkat cerita, tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu an meninggal, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an dan bertanya keadaannya. Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Umar? Umar menjawab, Allah telah mengampuni dan memaafkan kesalahanku. Lalu orang-orang tersebut bertanya, apa karena kedermawananmu, keadilanmu, atau kezuhudanmu engkau mendapatkan itu? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menjelaskan, ketika engkau telah meletakkanku di kubur dan menutupnya dengan tanah, dan engkau semua telah meninggalkanku sehingga aku sendirian, datang kepadaku dua malaikat yang menakutkan hingga membuat akalku hilang, menggigil sendi-sendiku karena ketakutan. Lalu keduanya memegangku, mendudukkanku, dan mereka akan bertanya kepadaku. Maka saat itu aku mendengar seruan yang tanpa rupa. Seruan itu berkata, kalian berdua tinggalkanlah hambaku ini. Jangan kalian berdua menakutinya, karena sesungguhnya aku telah merahmatinya. Aku telah memaafkan kesalahannya, karena sesungguhnya ia telah mengasihi seekor burung di dunia, maka aku mengasihinya di akhirat. Itulah cerita-cerita dari beberapa ulama dan juga sahabat dalam melakukan amal. Yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa amal apapun, baik itu kecil maupun besar, selagi amal itu baik, maka Allah pasti akan melihatnya dan juga akan membalasnya. Itulah cerita-ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, share, loncengnya dibunyikan agar mendapatkan notifikasi dari konten-konten dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.